konnichiwa. O genki desu ka? Selamat datang di channel Belajar Hatsuong Bahasa Jepang bersama saya. Di sini, saya akan membahas berbagai materi mengenai pembelajaran Hatsuong atau lafal bahasa Jepang. Bagi yang tertarik untuk mengetahui bagaimanakah cara menguasai lafal bahasa Jepang yang baik dan benar, silakan gabung di channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai cara mengukur forman pada bunyi vokal. Kita langsung masukkan saja filenya. Ini saya sudah menyiapkan a, i, u, e, o. Kita langsung lihat saja. Kita dengarkan dulu ya. A, I, U, E, O. Oke. Nah, ini adalah file suara dari orang Jepang. Nah, untuk mengukur forman, kita klik ke bagian atas ini. Forman ya, kemudian pilih bagian show forman. Nah, akan terlihat seperti ini. Dan bagian ini sudah saya bahas pada video tutorial sebelumnya. Silakan minasang lihat kembali. Ada 4 forman di sini ya. Hitung dari bawah, di sini forman 1, forman 2, 3, dan 4, atau biasa disingkat dengan F1, F2, F3, dan F4. Nah, forman adalah puncak spektral yang dihasilkan dari resonansi akustik vokal tract pada manusia. Karena itu, frekuensi forman yang dihasilkan oleh setiap penutur itu akan berbeda satu dengan yang lainnya, karena setiap orang memiliki vokal tract yang berbeda. Nah, di sini mungkin minasang bertanya-tanya, forman itu untuk apa sih? Nah, forman ini digunakan untuk menentukan letak bunyi yang dihasilkan baik oleh bunyi vokal maupun konsonan. Nah, forman yang digunakan ini biasanya 4 ya dalam penelitian itu, tetapi untuk bunyi vokal hanya 2 saja yang dipakai. Jadi yang bawah ini ya, F1 dan F2. Nah, F1 ini menunjukkan ketinggian lidah, sedangkan F2 menunjukkan posisi lidah, apakah di depan atau di belakang. Nah, angka F1 ini semakin tinggi, maka posisi lidah semakin rendah. Sedangkan angka F2 ini semakin tinggi, maka posisi lidah semakin ke depan. Nah, kita langsung lakukan pengukuran saja. Kita pilih di sini ya. Seperti ini saja cukup. Nah, kita pilih bagian tengah karena ini adalah yang paling stabil. Kita klik forman di sini, kemudian pilih yang get first forman di sini F1 ya, kita klik. Nah, ini nilainya 940. Kita copy. Nah, nilai ini merupakan nilai rata-rata dari bagian yang kita pilih ini. Nah, di sini kemudian saya sudah menyiapkan file Excel. Sudah saya tuliskan A, I, U, E, O, dan F1, F2 saya letakkan seperti ini, supaya nanti mudah pada saat melihat bagan. Saya pastekan di sini. Kemudian kita cari F2-nya ya. 1444,5, jadi 45 ya di belakangnya. Nah, usahakan pada saat memilih seperti ini, mengukur F1 dan F2 itu pada posisi yang sama, jadi jangan sampai berubah ya, karena sedikit berubah, maka nilainya pun akan berubah. Jadi harus sama ya di posisi seperti ini. Oke, kita pastikan dulu. Tadi 45 ya. Kemudian bunyi I. (373). Kemudian F2-nya 2737. Bunyi U
Jadi 418 ya. Saya bulatkan saja supaya nanti lebih mudah ya pada saat mengukur. Kemudian F2-nya 1594. Bunyi E. (552). Kemudian F2-nya 2360. Dan terakhir bunyi O 541 ya. Dan F2-nya 862 berarti ya. Nah, tadi di sini ya saya memilih bagian ini, kemudian saya klik yang get first format, jadi satu persatu ya untuk F1, F2-nya yang ini. Nanti kalau misalnya untuk mengukur bunyi konsonan yang lain, misalnya F3 diperlukan ya berarti yang ini ya, dan F4-nya yang ini. Nah, kenapa kita tidak memilih yang ini aja, format listing? Saya perlihatkan. Nah, kalau kita pilih yang ini, minasan akan lihat di sini ada banyak sekali ya berdasarkan waktu ya, waktu-waktu yang berbeda. Jadi, ini adalah nilai satu persatu ya dari kisaran yang kita klik di sini. Jadi dalam rentang waktu di sini, ini adalah nilai F1 sampai 4 yang keluar. Jadi ada banyak. Nah, makanya kita tidak memilih itu, kita langsung pilih yang ini ya untuk F1-nya. Ini merupakan rata-rata ya. Nilai rata-rata dari kisaran yang kita pilih di sini. Kemudian, minasan lihat tadi saya mengukurnya satu persatu ya. Diklik satu, kemudian masukkan nilai F1, masukkan nilai F2 seperti itu. Nah, ini kalau filenya hanya satu seperti ini saja tidak masalah. Tetapi kalau misalnya filenya banyak sampai ribuan, itu bagaimana mungkin ya? Akan sangat memerlukan waktu yang banyak yang juga tenaga yang banyak juga ya. Nah, untuk itu kita tidak menghitung manual satu persatu, tetapi akan menggunakan script. Nah, untuk script ini akan saya bahas insya Allah pada video tutorial berikutnya. Nah, kemudian ini tadi sudah kita ukur ya di sini. Kemudian kita lihat apakah ini sesuai dengan yang ada di dalam teori ya. Kita masukkan, kita pilih bagian ini. Minasan lihat di sini. Nah, kalau seperti ini tidak akan jelas ya ini maksudnya seperti apa. Saya akan lakukan perubahan di sini ke format aksis ya. Klik kanan format aksis. Kemudian di sini saya ubah ke bagian ini, values in reverse order. Di sini saya centang. Minasan lihat ini posisinya berubah ya. Di sini. Kemudian yang ini juga saya ubah posisinya sama seperti tadi ya. Ini ya, bagian ini. Klik. Kemudian bukan yang ini. Ini yang format aksis tadi yang ini ya. Nah, bagian ini kemudian kita centang di sini. Nah, ini sudah posisinya sudah bagus seperti ini. Nah, kemudian kita berikan data labelnya. Ini baru satu. Kita berikan semuanya. Nilai X-nya juga dimasukkan. Nah, ini sudah keluar semua datanya. Minasan bisa melihat ini adalah bunyi dengan di atas ini ya. Kita lihat di sini ini adalah bunyi I ya. F2-nya 2737 ini ya. Kemudian F1-nya 373 ini.
Kemudian yang lainnya, minasang lihat ini adalah bunyi E ya, yang ini bunyi E. Kemudian yang ini bunyi A, yang ini bunyi O, dan yang ini bunyi U. Nah, kalau seperti ini saja juga tidak terlalu jelas, maka saya akan memberikan garis ya di sini. Saya hubungkan semuanya. Saya hubungkan satu persatu. Mohon maaf. Nah, seperti ini ya. Minasang lihat seperti ini, dan ini apa artinya? Ini saya di sini juga sudah menyiapkan gambar dari posisi vokal ini. Saya pastikan di sini ya supaya lebih jelas. Ini saya ambil dari tulisannya Furihata Sensei. Di sini sudah ada informasi mengenai bunyi vokal dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Kalau yang bahasa Indonesia ini ditulis dengan huruf Latin ini ya, sedangkan untuk yang bahasa Jepang ditulis dengan tulisan Jepang ini menggunakan katakana. Ini bunyi I, bunyi E, A, O, dan U. Nah, ini adalah posisi lidah, ini bagian belakang, ini bagian depan, sedangkan ini adalah posisi lidah membuka ya, jadi ini sempit, dia membukanya sempit, dan ini membukanya lebar. I kan tidak terlalu membuka ya, dia I seperti ini, tapi A ini mulutnya membuka lebar. Nah, semakin sempit bunyi ini, maka ini akan semakin tinggi bunyi ini ya, dan kalau di sini semakin melebar, ini akan semakin rendah. Nah, tadi di awal saya sudah mengatakan bahwa F1 ini ya, ini menunjukkan ketinggian lidah, berarti menunjukkan ini ya, tinggi lidah di sini. Jadi, angka F1 semakin tinggi, angka F1-nya semakin tinggi, di sini berarti A yang paling tinggi ya, maka posisi lidah semakin rendah. Di sini ya, posisi lidah di sini akan semakin rendah, makanya di sini A semakin rendah. Ini posisi tinggi ya. Kemudian di sini posisi yang paling rendah. Semakin tinggi angkanya, semakin besar angkanya, semakin rendah posisi lidahnya. Sedangkan F2, tadi saya sudah mengatakan bahwa semakin tinggi angkanya, maka posisi lidah semakin ke depan. Kita lihat di sini yang F2 yang paling tinggi adalah bunyi I ya. Bunyi I di sini. Sini ya bunyi I. Maka dia posisinya paling depan. Dan F2 yang paling rendah di sini adalah bunyi O. Di sini ya. Nah, di sini lihat bunyi O dia berarti yang paling belakang. Jadi semakin tinggi bunyi nilai F2, maka dia semakin ke depan, dan semakin rendah dia semakin ke belakang. Nah, dengan begini kita melihat dari hasil perhitungan tersebut ya, di sini kita lihat, makanya sama kan ya, ini mirip-mirip dengan yang disebutkan oleh teori. Jadi I, E, A, kemudian O, dan di sini U. Nah, letak U ini agak lebih ke tengah karena dalam bahasa Jepang ini bunyi U diucapkan dengan tidak membulat ya. Jadi posisinya lebih ke depan daripada bunyi U yang diucapkan oleh orang Indonesia. Nah, demikian cara pengukuran forman pada bunyi vokal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh minasang semua. Silakan nantikan kembali video tutorial dengan membahas materi yang lain ya.
Demikian untuk saat ini, terima kasih. Minasan, dou deshita ka? Mudah bukan? Demikian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Oh ya, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya.